Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiko Nanda Salsa Ibrahim dengan NIM 20B10039. Di presentasi ketiga kali ini saya akan membahas tentang perbandingan SNI 1729 tahun 2020 dengan SNI 1729 tahun 2002 dengan materi struktur baja komposit. Nah, baik, yang pertama saya akan membahas tentang distribusi tegangan elastis dan plastis. Nah, pada SNI 1729 tahun 2020, metode distribusi tegangan elastis itu untuk metode distribusi ini, kekuatan nominal harus ditentukan dari superposisi tegangan-tegangan elastis untuk keadaan batas lelehnya baja atau hancurnya beton. Nah, lalu untuk metode distribusi tegangan plastis, itu kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fy, baik dalam kondisi tarik ataupun tekan. Dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 dari Fc aksennya atau mutu betonnya. Nah, dengan Fc aksen adalah kekuatan tekan beton atau mutu beton terspesifikasi dalam satuan KSI atau MPa. Nah, untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangan sebesar 0,95 dari Fc aksennya diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Nah, lalu pada SNI 1729 tahun 2002, untuk tegangan elastis, itu pada penampang ditentukan dengan menganggap distribusi regangan beton dan baja yang linier pada penampang komposit. Nah, tegangan yang bekerja pada baja atau beton tersebut merupakan hasil perkalian antara regangan yang terjadi dengan modulus elastisitas baja atau E atau modulus elastisitas beton atau EC. Nah, di sini kuat tarik beton diabaikan. Nah, tegangan minimum pada baja tidak boleh melebihi Fy, sedangkan tegangan tekan maksimum pada beton tidak boleh lebih dari 0,85 Fc aksen. Nah, untuk jenis balok hibrida komposit, tegangan maksimum pada sayap penampang tidak boleh melebihi Fyf, namun regangan pada badan penampang boleh melebihi regangan leleh. Nah, pada kondisi seperti ini, tegangan pada badan penampang diambil sebesar Fyw. Nah, lalu untuk distribusi tegangan plastisnya, pada daerah momen positif, balok komposit yang bekerja menggunakan penghubung geser. Nah, tegangan tekan sebesar 0,85 Fc aksen dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekanan efektif penampang plat beton. Nah, kuat tarik beton dalam hal ini pun juga diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar Fy ya teman-teman, dengan distribusi merata baik di daerah tarik ataupun di daerah tekan penampang baja. Nah, untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen negatif, balok komposit tersebut tegangan tarik tulangan longitudinal yang berada dalam daerah lebar efektif plat beton diambil sebesar Fyr. Nah, tegangan tarik beton ini pun juga diabaikan. Dan tegangan tarik baja diambil sebesar Fy dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Nah, lalu saya akan membahas tentang batasan material. Nah, untuk SNI 1729 tahun 2020, beton, baja struktural, dan batang tulangan baja dalam sistem komposit ya teman-teman. Di sini harus memenuhi pembatasan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan Fc aksen.
dengan minimal 21 MPa, maksimal 69 MPa untuk beton normal dan 21 MPa minimalnya dan maksimalnya 41 MPa untuk beton ringan. Nah, di sini properti material beton yang berkekuatan lebih tinggi dapat digunakan untuk perhitungan kekakuan, tetapi tidak dapat diandalkan untuk perhitungan kekuatan, kecuali dibuktikan oleh pengujian atau analisis atau sebagainya. Nah, lalu yang kedua yaitu tegangan leleh minimum terspesifikasi. Baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 525 MPa. Nah, lalu yang ketiga, tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 550 MPa. Nah, lalu untuk yang tahun 2002 ya di sini membahas untuk detailnya yaitu komponen struktur tekan. Nah, di sini kriteria untuk kolom komposit bagi komponen struktur tekan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penampang komposit total. Nah, yang kedua, struktur beton untuk penampang komposit yang berintikan baja harus diberi tulangan baja longitudinal dan tulangan bengkang lateral. Nah, lalu untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, langsung saya lanjut saja yang ketiga, yaitu mutu beton yang digunakan tidak boleh lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan 28 MPa untuk beton ringan. Nah, yang keempat yaitu tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Nah, lalu tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berongga yang diisi beton adalah B akar FY per 3E untuk setiap sisi lebar B pada penampang persegi dan D akar FY per 8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar D. Nah, lalu saya akan membahas tentang dek baja gelombang. Yang pertama untuk tahun 2020 ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan secara general saja ya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama di sini kekuatan lentur tersedia pada konstruksi komposit yang terdiri atas slab beton di atas dek baja gelombang yang disambungkan ke balok baja harus ditentukan melalui bagian yang sesuai pada pasal I3.2A dan I3.2B dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu meliputi tinggi rusuk nominal, lalu yang kedua meliputi slab beton yang harus disambungkan ke balok baja dengan angkur, lalu ada tebal slab di atas dek baja yang tidak boleh lebih dari 2 inch atau 50 mm, lalu yang keempat dek baja harus diangkur ke semua komponen struktur pendukung pada space tidak lebih dari 18 inch atau 460 mm. Nah, lalu untuk yang tahun 2002, secara generalnya kekuatan lentur rencana itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, dari suatu struktur komposit yang terdiri dari plat beton yang diletakkan di atas dek baja bergelombang yang ditumpu pada balok baja dihitung dengan menggunakan prinsip-prinsip pada butir 12.4.2. Nah, dengan memperhatikan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pasal ini hanya berlaku untuk dek baja yang mempunyai tinggi nominal gelombang tidak lebih dari 75 mm. Lalu lebar rata-rata dari gelombang tidak boleh kurang dari 50 mm dan tidak boleh lebih besar dari lebar bersih minimumnya pada tepi atas dek baja. Nah, lalu yang kedua, plat beton harus disatukan dengan balok baja melalui penghubung geser jenis paku yang dilas yang mempunyai diameter tidak lebih dari 20 mm.
Lalu untuk penghubung geser jenis paku dapat dilas pada dek baja atau langsung pada balok baja tersebut. Nah, setelah terpasang, ketinggian penghubung geser jenis paku tidak boleh kurang dari 40 mm di atas sisi dek baja yang paling atas. Nah, untuk yang ketiga, ketebalan plat beton di atas dek baja tidak boleh kurang dari 50 mm. Nah, sekian presentasi dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dari presentasi saya, baik dari saya mempresentasikan ataupun dari pembuatan PowerPoint saya untuk mempresentasikan ke audiens. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.